Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Tetap semangat. Ibu berharap pagi ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini, hari Jumat, tanggal 9 Oktober tahun 2020, Ibu akan menjelaskan tentang makanan sehat buku paket 5C. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, jangan lupa terlebih dahulu kita berdoa. Setelah kalian berdoa, coba buka buku paket 5C halaman 63. Nah, di sini lihat halaman 63 yaitu pembelajaran 5 ya. Pada pembelajaran 5 ini Ibu akan menerangkan tentang pelajaran bahasa Indonesia. Fokus ya Nak, dan lihat semua ke buku. Ayo berdiskusi. Ayo perhatikan kedua gambar iklan berikut. Nah, di sini ada dua gambar iklan. Yang satu anak perempuan, seorang anak perempuan, yang satu lagi seorang anak laki-laki. Nah, di iklan yang ada anak perempuannya ini tertuliskan, lihat Nak, ingin pintar. Nah, ini tanda tanya ya. Konsumsi ikan. Ikan mengandung omega 3 yang baik untuk otak. Nah, sedangkan di sebelahnya adalah konsumsi sayur dan buah, tubuh sehat, serat terpenuhi. Nah, maksud dalam iklan ini yaitu, lihat ya Nak ya, sini ada penjelasannya. Mengkonsumsi makanan sehat sangat dianjurkan untuk kita yang sedang dalam masa pertumbuhan. Makanan sehat penting bagi tubuh karena dapat membuat tubuh menjadi sehat dan kuat. Nah, jadi kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat. Mengkonsumsi adalah memakan makanan yang sehat. Nah, kalau ingin pintar, coba kalian harus suka makan ikan ya sebagai lauk pauk. Nah, sedangkan kalau kalian ingin tubuh menjadi sehat dan kuat, makanlah sayur dan buah yang berserat. Nah, karena kalian di sini adalah dalam masa pertumbuhan ya, dari bayi, balita, anak-anak, remaja sampai dewasa. Jadi masa pertumbuhan tubuh. Nah, di sini ke bawah ya, lihat, ayo berdiskusi. Ibu akan menjelaskan tentang iklan dengan kata kunci. Nah, lihat ya Nak. Iklan mampu menyampaikan pesan kepada masyarakat secara menarik, baik dari peragaan, tampilan, maupun bahasa. Kata-kata merupakan kekuatan dalam iklan. Nah, jadi sebuah iklan itu akan menarik perhatian orang bila kata-katanya itu bagus, bila kata-katanya itu menarik. Nah, di sini akan Ibu jelaskan dengan kata kunci. Nah, pada buku paket 5B ya sudah dijelaskan ya, itu tentang kata kunci. Kata kunci adalah kata penting yang berkaitan dengan informasi teks, disebut kata kunci. Nah, kata-kata yang penting yaitu yang kalian agar mudah memahami teks secara lebih detail atau lebih mengetahui semuanya ya. Jadi kata-kata yang penting di dalam suatu informasi teksnya itu arti dari kata kunci. Ibu hanya mengulang ya Nak ya. Ya, baik iklan media cetak ya berupa koran atau surat kabar, kemudian majalah atau brosur, dan media elektronik seperti radio maupun televisi dan internet. Ya, jadi kata-katanya harus menarik biar orang-orang itu menarik perhatiannya ya, bisa membaca iklan dengan baik dengan kata-kata kunci yang menarik. Nah, sekarang kalian buka halaman di sini 64 ya. Kalau halaman 64 ini hanya percakapan ya Nak ya. Kita lanjutkan sekarang halaman 65. Nah, di sini Nak,
Salah satu keunggulan media elektronik adalah dapat didengarkan atau dapat disaksikan. Nah, jadi keunggulannya ya adalah media elektronik seperti radio, televisi dan internet itu ya dapat didengarkan dan dapat disaksikan atau dapat dilihat. Nah, kalau media cetak hanya dapat dilihat dan dibaca ya. Jadi keunggulannya ya media elektronik itu lebih unggul karena langsung didengar dan dilihat atau disaksikan. Nah, setelah kita mempelajari, Ibu menjelaskan tentang bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran IPA, yaitu Ibu akan menjelaskan penyebab gangguan organ pencernaan. Nah, fokus ya Nak ya, di halaman 65. Salah satu materi pada penyuluhan di Posyandu adalah pentingnya mengkonsumsi makanan sehat. Ya, Posyandu itu ya pos kesehatan terpadu ya, biasanya di tempat wilayah RW ya itu ada di setiap daerah ya untuk pemeriksaan kesehatan. Nah, di situ penting ya dalam penyuluhan Posyandu itu tentang makanan sehat untuk balita. Ya, jadi harus mengkonsumsi atau memakan makanan sehat. Nah, contohnya adalah makanan yang berserat seperti sayuran. Nah, di sini ada gambar sayuran bayam ya. Sebelum dimasak ya, lebih baik dicuci dengan air yang mengalir. Jadi kotorannya, bakteri-bakterinya itu ya dapat lepas dari bayam ini. Jadi ikut mengalir dengan air yang sudah kotor untuk mencuci bayam ini. Bukan bayam saja, tapi semua sayuran, semua buah-buahan sebelum dimakan atau sebelum dikonsumsi atau sebelum dimasak itu harus dicuci dengan air yang mengalir ya dari keran. Jangan air yang ditampung di dalam ember ya. Kok ditampung di dalam ember, dicuci di dalam ember itu akan kembali lagi bakterinya menempel. Kalau mengalir kan yang kotor langsung kebuang. Nah, lihat di sini Nak. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan ya penyebab gangguan sistem pencernaan. Nih, coba kalian buka sekarang halaman 66. Ya, di sini gangguan pencernaan salah satunya adalah lihat nih Nak, ada gambar nih yang sering kalian lakukan ini nih. Ya, membeli makanan di lingkungan yang kotor. Nah, tuh lihat nih Nak, lingkungan yang kotor banyak sampah nih, pedagang-pedagang berjejer. Kalian biasanya beli macam-macam makanan. Lebih baik kalian makan makanan yang dimasak oleh orang tua kalian sendiri, ya oleh ibu kalian. Lebih sehat, lebih bersih. Kelihatan cara mencucinya, memasaknya ya. Nah, ini yang gangguan pada pencernaan. Nih salah satu penyebabnya. Yang kedua adalah kurangnya mengkonsumsi makanan yang berserat seperti buah dan sayur. Nah, lihat nih, makanannya mie terus. Nah, biasanya kalau memang untuk menambahkan serat kalian tambahkan ya. Biasanya ibu kalian tuh lebih pintar untuk memberikan makanan sehat pada anaknya. Mie dicampur sayuran, misalnya ada tomat, dimasukin tomat, ada sawi, ada toge. Nah, itu adalah makanan yang berserat. Ya, bukannya mie aja, mie sama telur. Nah, nih. Jadi ini yang penyebab pencernaannya kalian terganggu. Yang ketiga, lihat pola makan yang tidak teratur dan menunda waktu makan. Nah, pola makan yang tidak teratur tuh maksudnya dia seharusnya makannya sehari 3 kali, pagi, siang, sore atau malam ya Nak ya. Kalau nggak makan sore atau makan malam, nah itu 3 kali. Dia nggak mau makan, tidak mau makan, makannya cuma sehari sekali, maunya jajan aja makanan yang lain yang tidak sehat. Nah, jadi harus teratur. Kalau sehari 3 kali, ya sehari 3 kali kalian harus memakannya ya. Dan jangan menunda waktu makan. Kalau waktunya makan, waktunya tidur, waktunya bermain, waktunya belajar. Nah, kalau pagi sebelum kalian belajar ya, sarapan terlebih dahulu. Nah, nanti selesai belajar siang hari kalian makan lagi. Nah, sebelum tidur, nah sore hari ya kalian makan lagi. Jadi sehari 3 kali. Yang terakhir ya itu lihat Nak, terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung gula. Nah, lihat nih, gula seperti yang anak ini makan ya.
nih permen ya atau kembang gula ya. Nih, terlalu banyak mengandung gula ya. Orang yang terlalu kebanyakan mengandung gula, memakan makanan mengandung gula itu akan menyebabkan penyakit diabetes atau penyakit gula. Bahaya itu ya, Nak ya. Nah, di sini lihat, Nak. Nah, sudah Ibu jelaskan tentang materi pelajaran IPA. Yang terakhir, Ibu akan tentang SBDP, yaitu Tari Bendrong Lesung. Tari Bendrong Lesung berasal dari Banten. Nah, tarian ini menggambarkan semangat dan kegembiraan dalam menyambut masa panen. Jadi masa panen di desa, mereka gembira dengan menyambutnya dengan tari bendrong lesung dari Banten. Nah, properti itu barang-barang yang digunakan untuk menari itu contohnya nih, dilihat nih, ada di sini ya, Nak. Ini lesung sama alu. Nah, lesung ini nih, yang ini nih ya, Nak ya, yang untuk menumbuk padi biasanya di daerah di pedesaan. Dan alunya nih, alunya. Kemudian ada juga nyiru. Nyiru di sini nggak ada ya. Nyiru itu yaitu untuk menampi beras ya, yang terbuat dari anyaman bambu yang bentuknya bulat. Nah, kemudian dan boboko itu untuk membawa beras atau nasi. Ini nih ya, Nak, tempat nasi ya, dari anyaman. Nah, sampai di sini ya, Ibu sudah menjelaskan. Sekarang ya, Ibu akhiri pembelajaran 5C. Tetap semangat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.